air yang baru. Akan saya panen sebagian. Kondisi lelenya sehat, tidak ada bercak cacar yang biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan tani. Jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di pagi ini saya akan melakukan aktivitas yaitu memanen lele yang ada di belakang rumah ini. Oke kawan tani, tempat saya berternak lele ini tepatnya di kolam ini. Ini kolam ini dalam ukuran 90 kali 240 cm. Jadi tidak lebar memang, karena memang posisinya itu kita sesuaikan dengan tembok belakang rumah yang ini hasilnya temboknya ada. Terus samping ini ada dari awal memang. Lalu tinggal saya tambah ini saja. Jadi memang ukurannya tidak bisa kita perbesar. Kita sesuaikan dengan kondisi tembok yang di lapangan yang saya sesuaikan akan menjadi kolam. Oke kawan tani, ini sudah beberapa kali saya lakukan pemanenan. Sudah sekitar 3 tahun, tapi ini kan saya tidak berternak berurutan. Kadang-kadang kalau kita ingin berternak ya saya isi dengan lele, kalau tidak ya saya biarkan saja ini menjadi tidak saya isi. Kebetulan ini sudah usia panen, sebetulnya sudah beberapa kali kita lakukan, tapi sebetulnya ini adalah usia yang tepat panen karena ini persis 3,5 bulan setelah saya tebar benih pada kolam ini. Walaupun sebetulnya dalam beberapa hari yang lalu sudah beberapa kali saya ambil, walaupun mungkin belum waktunya sebetulnya. Oke kawan tani, gimana saya akan bercerita sedikit tentang gimana cara perawatan lele supaya lele itu tumbuh sehat dan tidak terkena penyakit dan bisa mungkin berpostur atau tubuhnya bisa sehat dan segar dan besar. Yang pertama adalah dari sisi air. Karena ini adalah air yang statis sifatnya, yaitu tidak ada sirkulasi bergantian secara teratur. Maksudnya dalam mungkin kalau di kolam tanah biasanya ada mata air, ada sungai, bisa berganti tiap hari. Ini kan tergenang begini. Jadi gimana supaya walaupun kondisi begini itu airnya itu bisa, lele itu bisa tumbuh menjadi sehat. Yang pertama adalah secara periodik harus kita ganti air lele ini secara teratur. Ini kalau pengalaman saya pribadi, ini saya ganti setiap 3 minggu sekali atau paling lama 1 bulan, 4 minggu. Nah, itu saya ganti. Kenapa efeknya begitu? Kalau tidak kita ganti, padahal itu kondisi air itu sudah kotor, yang bisa kita tandai dengan bau yang sedikit menyengat, itu bisa berefek pada kulit lele itu menjadi terkena penyakit cacar, dan itu efeknya bisa mati, ataupun kalaupun tidak mati, kalau kita konsumsi akan tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, itu jadi yang pertama itu harus kita ganti secara periodik air lele ini supaya terjaga kesehatan lele. Terus yang kedua, karena lele ini ada dalam kolam yang seperti ini, makanya harus kita buat pembuangan yang akan terbuang dengan sendirinya. Misalnya ada curah hujan yang lebat. Ini saya buat di ujung sini. Ini ada lubang ya. Ini ada lubang. Terus di sini ada saringannya. Nah, jadi misalnya ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada lubang. Ini lubang. Ini ada saringan pembuangan. Jadi misalnya nanti ada hujan lebat yang berhari-hari, pasti ini akan terisi oleh air hujan. Jadi otomatis akan terbuang dengan sendirinya sini. Jadi ketinggian air maksimal ada di sini. Tidak akan sampai meluber ke atas, karena kalau akan meluber ke atas pasti lele itu akan loncat ke tempat yang lain. Jadi aman. Jadi mereka yang petani pastikan kalau kita membuat harus ada saringannya. Jadi misalnya ada hujan keras berhari-hari, kita tidak usah khawatir, akan terbuang sendirinya secara otomatis lewat saluran pembuangan ini yang kita buat saringan. Jadi itu adalah langkah yang kedua.
Terus yang ketiga adalah supaya lele itu bisa tumbuh sehat, nggak lepas dengan makanan yang kita kasih dengan secara teratur. Jadi paling tidak itu kita kasih makan itu setiap sehari 2 kali. Jadi di saat pagi dan di saat sore hari. Itu supaya menjaga pasokan nutrisi pada lele supaya bisa tumbuh sehat. Oke Mantani, hari ini akan saya lakukan pemanenan. Biasanya kalau saya memanen dalam kondisi air itu masih bersih, mungkin saya pakai jaring begini. Kita ambil mana yang yang besar. Tapi karena ini sekalian saya bersihkan airnya, saya kuras, makanya akan saya panen di saat terakhir saja nanti. Di saat sudah betul-betul surut, akan saya ambil lelenya. Jadi akan saya kuras saja dulu, sekalian nanti kalau sudah kering kita panen. Ini kalian kita bisa perhatikan airnya kotor, banyak. Oke, nanti akan kita lanjut. Oke, Mantani, akan kita lanjutkan nanti proses memanennya setelah air dalam kolam ini surut. Kawan Tani, proses pengurasan kolam lele yang saya punya sudah selesai. Ini penampakan lelenya. Jadi dulu waktu saya tebar itu sekitar hampir 200. Tapi dalam proses perjalanan itu ada yang sudah saya panen lebih awal. Jadi yang berkurang kan, yang tersisa tinggal seperti ini yang bisa kita kawan Tani lihat. Ini adalah jenis lele sangkuriang kalau nggak salah. Ini ada 1 ekor yang warna albino. Nah, ini jarang kita temui. Oke, jadi sebelum saya isi dengan air yang baru, akan saya panen sebagian. Kita pilih yang agak besar-besar. Nah, ini. Jadi kalau kita kuras begini, memang biasanya bisa sekalian saya panen. Jadi kita bisa maksimal memilih lele mana yang besar bisa kita konsumsi. Ini. Ini bisa kawan nanti perhatikan kondisi lelenya sehat, tidak ada bercak cacar yang biasanya menyerang pada ikan lele. Nah, ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi pembersihan kolam harus kita lakukan secara teratur. Apalagi kalau sudah kondisi ada bau sedikit menyengat pada kolam yang kita takut lele ini. Tapi jangan besar. Kawan Tani, proses pengurasan kolam air lele yaitu dengan mengganti dengan air yang baru, sekaligus saya itu memanen lele yang posturnya sedikit besar, sudah saya lakukan. Jadi kawan Tani, jika memiliki lahan kecil di belakang rumah, bisa juga memelihara lele. Selain bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rumah, yaitu kebutuhan konsumsi protein, juga sebagai wahana rekreasi kita. Terima kasih kepada kawan tani semua yang membersamai saya di panen kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.